Hingga hari ini upaya pencarian tersebut masih terus dilakukan secara optimal. Bisa jadi memang ada ikut campur dari dimensi lain. Kalau memang penghuninya di situ baik, pasti tanpa sesaji pun kita bisa mengajak komunikasi gitu. Kita bisa mengajak dialog yang baik. Genap 15 hari pencarian Emeril Khan Mumtaz yang hilang di Sungai Aar, Bern, Swiss belum ditemukan. Hingga hari ini, putra sulung Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil itu masih menjadi pusat kesedihan bersama masyarakat Indonesia. Sejak Kang Emil, istri, dan si bungsu pulang ke Bandung, doa-doa terus mengalir. Tidak hanya dari masyarakat Jawa Barat dan Indonesia, tapi juga dari negara-negara sahabat. Hilangnya Eril di Sungai Aar seolah mengingatkan peristiwa-peristiwa hilangnya sejumlah orang di tempat lain. Seperti apa misteri hilangnya 3 anak di Langkat yang sejak tahun 2020 akhir hingga kini masih belum ditemukan. Hingga kisah Alfi, pendaki Gunung Lawu yang hilang misterius tanpa ada jejak dari tahun 2018 lalu. Seperti apa nasib orang-orang tersebut dari kacamata spiritual, mulai dari Panglima Langit hingga Ki Pranelewu. Jangan dulu berlalu, masih akan banyak keganjilan terjadi di sini. Dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Sepanjang 15 hari pencarian yang masih terus dilakukan oleh tim KBRI Swiss, tanda-tanda jejak Eril ditemukan belum terlihat. Sementara Ridwan Kamil sambil melakukan aktivitas rutinnya sebagai gubernur, terus memantau perkembangan dari Swiss. Setelah kembali bekerja, Kang Emil juga mulai berani menemui banyak orang. Di depan peserta tahlil mendoakan Eril, Gubernur Jawa Barat ini kembali mengungkapkan keikhlasannya. Bapak Ibu tidak usah khawatir, kami secara batin sudah sangat mengikhlaskan kepergian Ananda Emeril Khan Mumtaz. Nah, jadi kembali lagi kalau ditanya, kami sudah ikhlas sebagai seorang ayah yang takdirnya pada saat anak berpulang, saya sedang memimpin umat 50 juta manusia, maka tidak mudah bagi saya untuk membagi waktu. Di satu sisi saya ayah dari seorang anak, di sisi lain saya sudah bersumpah mengurusi 50 juta manusia Jawa Barat yang tentunya butuh keputusan-keputusan pemimpin seperti saya. Itulah mungkin ujian. Kami sedang berpegangan pada tali keimanan untuk memahami dan untuk beradaptasi terhadap takdir yang sebenarnya sudah terjadwal. Setelah lewat 15 hari sejak dinyatakan hilang di Sungai Aar, Swiss, gelombang para pendoa masih berdatangan. Tidak hanya masyarakat Jawa Barat dan masyarakat di banyak tempat lain, tapi juga dari negara-negara sahabat, termasuk Palestina dan Afrika. Sebagai ayah, Ridwan Kamil tidak menyangka putra sulungnya pergi diiringi doa-doa yang terus mengalir, bahkan dari orang-orang yang sebagian besar tidak dikenalnya. Ia berharap semua doa itu buah dari kepedulian Eril pada mereka yang membutuhkan uluran tangannya.
السلام عليكم ورحمة الله. شهداء بنص حديث النبي عليه الصلاة والسلام قال والغريق شهيد. The governor to see how he is governing this region. Just wishing the governor condolences that he should be strong. Awalnya kaget melihat begitu banyak doa, harapan dimunajatkan baik oleh orang yang dia kenal, justru mayoritas oleh orang-orang yang tidak kenal. Akhirnya saya berpikir, mungkinkah doa-doa, pengajian-pengajian sampai dari desa-desa sampai ulama-ulama di Palestina, saya juga kaget mendoakan. Mungkin buah dari bekal tadi yang saya tidak selalu ikut. Mungkin itu buah dari dia malam-malam hujan-hujan bawa bantuan ke duafa-duafa. Mungkin itu buah dari kemuliaan akhlaknya. Mungkin jutaan doa ini juga adalah berkah dari orang-orang yang pernah merasa diselamatkan, dilindunginya dalam keseharian. هذا المصاب الجلل الذي أحل بنا جميعا وبعطوفة المحافظ وأسرته ومحبيه، فإننا أتينا هنا باسم الشعب الفلسطيني وقيادته لنقدم خالص التعازي بهذا الحدث. بلا شك لا أحد يستطيع أن يوقف قضاء الله وقدره. هذه مصيبة ولا نقول إلا إنا لله وإنا إليه راجعون. Ya, saya Duta Besar Palestina untuk Republik Indonesia menyampaikan rasa duka sedalam-dalamnya atas musibah tragedi yang menimpa keluarga Bapak Gubernur atas wafatnya Ananda Eril. Ya, saya menyampaikan bahwa pada detik ini beliau tidak akan merasa sedih sendirian. Kami pun merasa demikian, merasa kehilangan karena sesungguhnya rasa duka, rasa hilang terhadap keluarga, utamanya anak, merupakan sesuatu yang sangat dalam. Sehingga saya sebagai Duta Besar Palestina juga mewakili rakyat Palestina menyampaikan duka sedalam-dalamnya. Semoga keluarga bisa menerima dengan ikhlas dan ketabahan, karena yang bisa kita sampaikan dan kita lakukan dalam kondisi seperti ini adalah mengembalikan semuanya kepada Tuhan sebagaimana dijelaskan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami yakin insya Allah Eril husnul khatimah ditinggikan derajatnya di sisi Allah, dan nantinya insya Allah menjadi pembuka pintu jannah bagi ibunya, bagi ayahnya. Hilangnya Eril di Sungai Ar seolah mengingatkan peristiwa-peristiwa hilangnya sejumlah orang di tempat lain, termasuk misteri tak ditemukannya 3 anak di Langkat. Lalu apa yang sesungguhnya terjadi pada 3 anak tersebut? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Kisah orang hilang yang tak pernah ditemukan jejaknya juga menimpa 3 anak-anak berusia 7 tahun di Langkat. Mereka adalah 3 bocah berusia sekitar 7 tahun, warga Kecamatan Salapian, Langkat, Sumatera Utara. Ketiganya adalah Yogi, Alfiza, dan Nizam yang tak ditemukan keberadaannya sejak 18 Oktober 2020 silam.
saya sebagai spiritual, misal dikatakan apakah mungkin misalnya mereka berpindah alam misalnya ya. Kenapa kalau memang masih ada di alam kita manusia kok tidak ditemukan misalnya gitu ya. Ya semua dalam kehidupan ini bisa terjadi gitu. Tidak ada yang tidak mungkin. Kalau Allah sudah berkehendak ya, mungkin itu juga memang sudah menjadi sebuah ketetapan takdir ilahi yang mana mereka memang mungkin sampai saat ini belum ditemukan. Pandangan saya gitu sebagai spiritual, mereka sudah di tempat dan di posisi yang menurut saya indah gitu, ya, dan sangat menyenangkan gitu. Misteri ini dimulai saat Yogi, Nizam, dan Alfiza bermain-main seperti umumnya anak-anak. Permainannya juga tidak aneh-aneh, hanya perosotan di tanah. Tapi tempatnya yang agak janggal, karena tempat itu merupakan bekas timbunan tanah. Berbagai upaya dilakukan, termasuk meminta bantuan orang-orang spiritual yang kemudian melakukan upacara ritual tertentu. Kalau ritual itu mungkin hanya untuk ingin meminta persetujuan atau restu atau izin misalnya ya kepada penghuni di tempat tersebut, ya kalau seandainya memang penghuninya baik, rasa saya nggak perlu sih pakai upacara-upacara ritual tersebut gitu. Tapi kalau sudah pakai sesaji, sajen gitu ya, untuk sebuah upacara dengan niat-niat tertentu, menurut saya berarti itu sebuah permintaan khusus kepada makhluk tersebut gitu, untuk mendapatkan sebuah informasi yang menurut kita penting gitu untuk kita ketahui gitu. Rasa saya nggak perlu sih gitu. Pencarian terus dilakukan oleh pihak kepolisian dan keluarga. Namun jejak Yogi, Nizam, dan Alfiza tak pernah terungkap hingga saat ini. Berbagai cerita kemudian ikut mengiringi misteri ini, mulai dari yang logis hingga yang paling tidak nalar. Tapi tetap saja, hingga lebih dari 2 tahun lewat, mereka tidak pernah ditemukan. Lalu benarkah kawasan tempat 3 anak ini hilang memang angker? Kalau saya memang melihat di situ ada kayak dimensi yang berbeda, kerajaan jin dengan pilar-pilar yang sangat tinggi, yang besar, berwarna putih, dan banyak akar-akaran pohon yang berjatuhan di kerajaan jin tersebut. Dan yang terlihat saya ya, memang di situ banyak anak-anak gitu, banyak anak-anak kecil gitu, seusia mereka gitu ya, menurut pandangan spiritual, menurut pandangan batin saya gitu. Tapi kalau disuruh buktikan dengan sebuah pembuktian yang sifatnya nyata, ya nggak bisa gitu, karena dimensi yang berbeda itu hanya bisa dilihat dengan mata batin, tidak bisa dilihat dengan mata jahir gitu. Karena Tuhan memang menciptakan alam jin dan alam manusia dengan dimensi yang berbeda gitu. Makhluk itu juga terkadang begini gitu, dia bisa menyenangi anak manusia juga, lantas ya kayak mengadopsi lah kalau kita di alam kita, dunia manusia ini ya, mengadopsi juga. Begitu juga mereka bisa melakukan hal yang sama dengan kita gitu, karena kehidupan mereka dan kehidupan kita itu sebenarnya memang sama gitu, cuman alamnya aja yang berbeda. Lalu bagaimana dengan kisah Alvin yang hilang di Gunung Lau? Mengapa hingga saat ini jejaknya juga tak terlacak?
Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Hilang tanpa jejak menjadi sesuatu yang niscaya terjadi di hutan atau gunung. Dan inilah yang menimpa seorang pendaki bernama Alvin Kurniawan yang hilang di Gunung Lawu. Sejak awal tahun 2019 silam, hingga kini pendaki dari Magelang, Jawa Tengah itu tak ditemukan jejaknya. Alvin yang dilaporkan hilang pada 31 Desember 2018 bukan korban pertama yang hilang di gunung. Sebab barangkali sudah ratusan pendaki yang hilang saat pendakian. Maka bagi seorang pencinta alam, mendaki gunung membutuhkan persiapan, terutama ketebalan batin dan mental. Selebihnya, serahkan semua hal yang akan terjadi pada Tuhan yang Maha Kuasa. Di gunung atau di hutan tuh sama ya kalau pola pikir saya. Jadi gini, kalau kita mau masuk ke gunung atau kita tersesat atau sampai tidak diketemukan di dalam gunung atau di dalam hutan, itu penyebabnya ada 3. 1, dia bisa masuk jurang. 2, dia kena binatang buas. 3, memang dia tersesat. Tersesat juga ada banyak hal. Karena dulu saya orang yang nggak pernah percaya bahwa gunung, hutan itu tempat angker. Kalau saya jalan lurus ke depan, berarti pulang kembali harus lurus ke depan. Kan seperti itu. Karena kita naik gunung kan begini tuh. Nah, kita kembalinya juga harus begini. Nah, pada saat kita membuka jalan, paling enggak itu kan pasti akan memotong ilalang atau rumput-rumputan. Tapi memang namanya gunung, namanya hutan, itu misteri, banyak misteri di dalamnya. Hanya hitungan jam, rumput-rumputan yang memang sudah kita babat itu berdiri sendiri. Nah, biasanya orang hilang atau orang tersesat dikarenakan itu. Bisa jadi memang ada ikut campur dari dimensi lain. Tetapi semua ya kita berserah dirilah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Misteri hilangnya Alvin memang tak pernah terkuak hingga saat ini. Padahal pencarian dilakukan bukan hanya oleh tim SAR, tapi juga para relawan. Termasuk Kiprana Lewu yang dikenal sebagai pendaki sekaligus praktisi spiritual. Seperti diketahui, Alvin hilang sejak diajak balapan sampai puncak oleh seorang wanita pendaki yang mengaku berasal dari Wonosobo, Jawa Tengah. Mereka memulai pendakian dari jalur Candi Ceto Karanganyar. Bagi para spiritualis, kawasan Candi Ceto atau Candi Sukuh memang dikenal penuh aura mistik. Karena saya terjun langsung di Gunung Lawu pada saat itu, saya dan tim memang tidak menemukan jejak sama sekali ya. Tapi pada saat kita masuk ke pos 5, pos 4, antara pos 4 dan pos 5, kita diganggu sama suara. Nah, suara auman, suara macan. Dan memang di jalur trek itu, di jalur 4 dan 5 itu, selain jurang, kabutnya itu luar biasa tebal. Kalau analisa saya, korban karena panik, kabut, mungkin terjatuh ke jurang. Nah, karena tim SAR juga terbatas untuk melakukan pencarian mungkin, sehingga jasadnya tidak diketemukan karena memang itu curam sekali. Dan beberapa tim relawan yang memang ikut melakukan pencarian itu melihat sosok macan yang memang ada di seputaran Gunung Lawu itu. Ada kemungkinan bahwa Alvin terpleset, mungkin jatuh ke jurang sehingga ditarik oleh binatang buas tersebut.
Tapi itu baru kemungkinan. Saat proses pencarian serta kisah hilangnya Alvin yang banyak diceritakan orang, tersiar ada yang mendengar suara minta tolong. Tapi Kiprana yang ikut mencari tidak yakin bahwa suara minta tolong itu adalah suara Alvin. Kalau saya meyakini itu bukan suara korban, tetapi mungkin suara panggilan, karena namanya di gunung, namanya di lembah, feedback suara itu kadang kita teriak A, penyampaian di sana itu bukan A. Bisa aja suara orang yang mungkin juga pada saat di sana lagi melakukan pencarian, entah dia terjatuh karena tidak ada ada orang di sana, terus dia berteriak minta tolong, itu bisa aja. Karena bisa aja kemungkinan yang terjadi. Namanya di hutan, namanya di gunung, itu apapun bisa terjadi. Hilang di tengah alam bebas memang bukan cerita baru. Banyak kisah serupa yang bahkan terjadi sejak sangat lampau. Tapi selalu saja kehilangan seperti apapun caranya adalah awal dari rasa duka yang berkepanjangan. Semogalah mereka yang hilang di sungai, di hutan, atau di gunung diterima jiwa-jiwanya oleh Tuhan semesta alam. Sampai jumpa pada episode selanjutnya dengan kisah-kisah ganjil setiap hari Senin, Kamis, dan Jumat pukul 5 sore. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda.